Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluarga besar ministry. Pada pagi ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami kembalikan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan untuk penyertaan dan lawatan Tuhan, sehingga kami boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salib-Mu, seluruh
Kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapa. Jadikan kami, hati kami tanah yang subur, Tuhan. Bentuk pribadi kami lepas pribadi. Jadikan kami semakin indah di hadapan. Lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Kau memberkati kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Anda. Shalom. Ada sukacita hari ini? Di hari Paskah ini. Coba lihat kiri kanan saudara semua. Berikan senyuman yang terindah. Katakan selamat hari Paskah. Dan Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita semua. Siapkan Alkitab. Kita akan belajar bersama. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Bahwa di hari Paskah ini Tuhan memberi kemenangan kepada kita semua. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang diperkatakan Yesus pasti akan terjadi. Kenapa saudara? Sebelumnya kita sudah belajar bersama. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mengikuti kehendak Bapa. Pada hari kebangkitan ini, mari kita sama-sama lihat di firman Tuhan. Lukas 24 ayat 7 dan 8. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara, kalau kita baca di ayat di atasnya, ini kejadian hari Minggu, di mana Yesus bangkit dari kematiannya. Firman itu menunjukkan bahwa sebelumnya Yesus pernah mengatakan pada Markus 10 ayat 34 dan Matius 12 ayat 40. Nanti saudara dapat lihat sendiri. Sebelum Yesus disalibkan, Dia sudah mengatakan bahwa Dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Jadi sudah terbukti bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Katakan bersama-sama, firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan yang kedua saudara, kebangkitan Yesus membuktikan kuasa maut dikalahkan. Di kitab Wahyu berkata seperti ini saudara, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, itu membuktikan Yesus yang telah mati telah bangkit.
Yang artinya apa, saudara? Kuasa maut sudah dikalahkan. Begitupun dengan kita semua. Ketika kita tahu dan mengerti arti kebangkitan Yesus pada hari ini, keselamatan pasti kita peroleh. Yang kedua, iblis dikalahkan. Dan yang ketiga, saudara, kemenangan pasti terjadi. Bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan? Ketika kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan akan kita peroleh. Berarti dengan itu kita menyalibkan manusia lama kita dan kita hidup menjadi manusia yang baru. Bagaimana caranya iblis dikalahkan? Iblis dikalahkan dengan satu cara, saudara. Kita semua tidak boleh hidup dalam dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, kita yang akan dikalahkan oleh iblis. Tapi ketika kita tidak hidup di dalam dosa, iblis kita kalahkan. Dan kemenangan terjadi. Kemenangan apa yang akan kita peroleh? Sakit penyakit, masalah persoalan, perekonomian, semua akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Saudara, di firman Tuhan Roma 6 ayat 5 berkata seperti ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya apa, saudara? Ketika Yesus mati, sebelum mati, dia menderita sengsara, tertekan, dan mengalami banyak hal yang menyakitkan. Tapi ketika dia bangkit, semuanya itu tidak ada lagi. Begitu juga dengan kita. Sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin banyak persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Kita hidup dalam tekanan permasalahan. Tapi ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan, permasalahan ada di bawah kita. Semakin tinggi permasalahan-persoalan itu, kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita akan berkata seperti ini, saudara. Aku hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pada hari Paskah ini, kita sudah merenungkan. Mungkin kita sudah melewati Paskah begitu banyak, saudara. Paskah tahun ini, Paskah tahun depan,
pasca tahun berikutnya atau pasca sebelum-sebelumnya. Pertanyaan saya begini, sudahkah kita hidup sesuai firman? Sehingga kita mengalami yang namanya kemenangan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi yang gagal adalah orang yang tidak mengikuti firman Tuhan dan tidak mengikuti kehendak Bapa. Orang yang tidak pernah mengikuti kehendak Tuhan dan tidak mengikuti firman Tuhan, keselamatannya pasti diragukan. Kehidupannya pasti tergoncangkan oleh goncangan iblis. Dan sulit untuk memperoleh kemenangan, bahkan kalah terus. Beda dengan orang yang mengikuti firman Tuhan dan kehendak Tuhan, pasti keselamatan diperoleh, pasti iblis dikalahkan, dan pasti memperoleh kemenangan. Saudara, siapa kita hari ini? Dan bagaimana kita hidup hari ini? Di hari Paskah ini, apakah kita sudah memperoleh kemenangan? Apakah hidup kita yang kita hidupi ini sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita renungkan kehidupan kita sejenak. Apakah hidup kita sudah mengikuti kehendak Tuhan? Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman hari ini Tuhan. Kiranya firman hari ini dapat menegur kami, dapat meneguhkan kami, bahwa di hari Paskah ini Tuhan, di hari kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami percaya kami sudah memperoleh keselamatan. Kami percaya iblis sudah dikalahkan. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan sudah kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Biarlah kami setia dan selalu mengikuti perintah-Mu. Biarlah kami terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri dan kita berpisah, mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah oleh Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.